sehingga ada simbiosis kepentingan antara Golkar dan pemerintah. Yang buat PDI Perjuangan bahwa pencalonan ini sebenarnya secara substantif pencalonan masih terlalu pagi. Ya prematur lah kalau meminjam istilah Prof. Samsudin Haris tadi, masih terlalu prematur. Buat PDI Perjuangan kita lebih melihat ini lebih ke dalam. Artinya apa? Kalau mendukung Jokowi, Jokowi sebagai presiden atau ingin mencalonkan kembali Pak Jokowi sebagai presiden tahun 2019, poinnya itu adalah bagaimana mensukseskan pemerintahan sekarang ini. Buat PDI Perjuangan substansinya lebih ke situ gitu. Kalau dia sukses di pemerintahan sekarang, khususnya program-program yang pernah dijanjikan oleh pasangan Jokowi JK pada kampanye yang lalu, itu bisa dipenuhi atau paling tidak 60-70% dipenuhi. Soal ya mulai dari apa yang lebih diterjemahkan oleh Pak Jokowi menjadi dari nawacita itu lebih fokus pada infrastruktur, reformasi birokrasi dan pembangunan manusia. Nah, 3 aspek itu kalau bisa terpenuhi 70% aja, saya kira Pak Jokowi akan terpilih lagi, tidak terlalu sulit. Dan sekarang ini adalah tahap bagaimana pemerintah keluar dari situasi sulit untuk kemudian 3 tahun ke depan terjadi akselerasi pembangunan. Dan PDI Perjuangan berada pada posisi bukan hanya sekedar dukung-dukungan gitu, bukan hanya sekedar mendukung. Ya kami punya tanggung jawab, kita udah mengusung dan proses pemerintahan ini PDI Perjuangan mendukung tapi juga mengawal. Itu rumusan yang kami buat di anggaran dasar anggaran rumah tangga di Kongres ketiga PDI Perjuangan, mendukung dan mengawal proses pemerintahan. Karena kita tahu juga gitu bahwa di dalam pemerintahan ini kan presidennya memang Jokowi, wakil presidennya ada Pak JK, tapi kan di dalam pemerintahan ini kan berisi macam-macam. Ya, artinya harus mengakomodasi berbagai macam kepentingan. Oleh karena itu mengawal pemerintahan itu adalah satu poin yang juga menjadi fokus PDI Perjuangan. Sehingga ya konsolidasi, kita mengurus bagaimana konsolidasi partai dan kemudian keluar mengawal proses pemerintahan sehingga berjalan sesuai dengan apa yang dulu dikampanyekan oleh presiden atau dikampanyekan oleh Capres Jokowi pada waktu itu. Hal yang lain yang menyangkut manuver Golkar ini, di samping tadi kepentingan untuk elit politik Golkar, simbiosis mutualisme kepentingan tadi dengan pemerintah, ada hal yang lain juga kalau mau boleh saya katakan di sini. Sebenarnya lebih ke persoalan, karena saya sering ke bawah jalan di masyarakat, ini hari malam nanti saya ke NTT lagi. Lebih banyak persoalan itu antara Golkar dan anak-anak Golkar, saling mengklaim gitu, saya ini partai pemerintah gitu. Itu buat rakyat itu sangat berpengaruh. Kalau PDI Perjuangan mereka sudah tahu, gitu, sudah selesai lah, terutama menjelang pilkada ini. Jadi kalau anak Golkar yang baru lebih paling muda ini bilang saya ini partai pemerintah, sementara Golkar enggak gitu. Nah itu buat rakyat itu ada sesuatu yang kurang, Prof. Nah, saya lebih melihat lebih ke sana, dan dari pembicaraan dengan beberapa kawan teman di Golkar juga mereka agak terganggu gitu dengan hal-hal itu gitu. Ya buat PDI Perjuangan kita tidak sama sekali tidak terganggu. Orang toh tahu gitu. Memang ada beda-beda pendapat tapi rakyat di bawah tahu. Kebanyakan rakyat tahu ini Pak Jokowi, PDI Perjuangan ya ada kadang-kadang ada perbedaan, tapi perbedaan itu ada di dalam proses bagaimana pengawalan jalannya pemerintahan ini gitu. Sehingga ya dalam pandangan saya paling tidak ini lebih pada persoalan itu tadi. Begitupun ini kalau kita lihat ini dalam konteks DKI ini. Dalam konteks DKI juga mirip-mirip juga. Saya juga belum terlalu yakin juga nih 3 ini soal wakil nanti jadi masalah kalau hanya 3 ini gitu.
Tapi itu bukan urusan PDI Perjuangan. Nah, jadi klaim sebagai partai pemerintah atau partai yang ikut mendukung pemerintah itu satu hal, dan Golkar perlu merebut itu gitu. Di internal internal partai Golkar dan anak-anak turunannya. Kalau partai Gerindra kan sudah jelas, tapi yang lain-lain ini kan sudah bergabung ke sini gitu. Karena kalau kita lihat dari sejak masa reformasi ini kan turunannya Golkar itu kan banyak ya. Turunannya Golkar itu kan banyak, dan itu ada di dalam komite. Kalau turunannya PDI Perjuangan itu kemudian sudah selesai gitu. Kemudian ya tidak ada lagi di dalam perpolitikan formal hari ini gitu. Kalau dulu kan masih ada PNI Marhainis, ada PNB, macam-macam gitu. Nah sekarang itu sudah relatif terkonsolidir, ada yang kembali ke profesinya masing-masing, ke civil society, ada yang bergabung dengan PDI Perjuangan. Tapi di Golkar itu masih menjadi hal, masih menjadi pedang. Sehingga ini lebih banyak persoalan di Golkar. Sehingga buat PDI Perjuangan juga sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu menjadi hal. Buat PDI Perjuangan juga bukan sesuatu yang terlalu menjadi hal. Dalam arti komunikasi dengan Golkar tetap bagus, bahwa pemerintah ini membutuhkan dukungan yang lebih kuat, terutama di parlemen, itu pasti. Dan ada agenda-agenda politik besar yang bisa kita lakukan secara bersama. Bagaimanapun Golkar di parlemen, itu DPR, itu adalah partai urutan ketiga sekarang ya. Dalam komposisi jumlah kursi gitu. Ya, dukungan pada pemerintahan dan dukungan pada agenda-agenda di DPR nanti itu akan sangat mempunyai arti apabila Golkar ada di dalam koalisi dan kebersamaan ini gitu, dengan partai-partai yang mendukung pemerintah, termasuk di sini dengan anak-anak Golkar itu, dengan Partai Hanura dan Partai Nasdem. Mungkin Gerindra belum sampai ke sana, tapi dengan keberadaan Golkar itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau saya melihat, saya tidak mengatakan apa yang tadi Prof, saya mengatakan bahwa apa yang tadi Prof katakan itu bisa jadi betul, bahwa mereka menginginkan Wapres juga gitu, bisa jadi. Tapi kalau sampai apakah itu menguntungkan atau tidak gitu? Kalau terlalu jauh, apakah menguntungkan atau tidak gitu? Kalau saya mendukung Pak Samsudin Haris, Pak Samsudin Haris harus berpikir, apakah dukungan saya ini menguntungkan buat Pak Prof Samsudin Haris tidak gitu? Bisa jadi apa yang saya lakukan, manuver yang saya lakukan ini bisa jadi mendegradasi. Kan ada hal, kalau ketika ini masuk ke elektoral di Pilpres, ini bisa menjadi hal yang lain gitu. Juga faktor yang masih perlu diperhitungkan adalah undang-undang Pilpres dan undang-undang Pileg yang belum selesai atau yang belum dibuat. Dan ini baru masuk di dalam prolegnas dan akan dibahas. Mudah-mudahan dalam 2,5 tahun ke depan ini bisa selesai undang-undang Pilpres dan undang-undang Pileg yang akan diberlakukan secara bersama. Nah, saya melihat Golkar juga akan sangat berhitung pada hal itu gitu. Karena ke depan kan kalau misalnya ini jadi pemilihan proporsional tertutup, orang akan melihat daftar PDI Perjuangan dengan nomor urut calegnya nomor 1 sampai sekian, Golkar dengan nomor 1 sampai sekian, kemudian Pilpres presiden didukung oleh partai-partai mana. Itu apakah itu akan berpengaruh bahwa kalau misalnya kandidat A, capres dan cawapresnya didukung oleh partai-partai A, B, C, kalau dia pilih partai itu pasti dia pilih juga presidennya. Nah ini masih tanda tanya Prof. Buat saya pikir ini sesuatu yang baru. Kalau mereka pilih pemilih Golkar pasti akan pilih Pak Jokowi juga. Atau pemilih Jokowi akan pilih Golkar juga gitu. Nah, saya kira ini
masih sesuatu yang belum bisa terlalu kita proyeksikan akan berjalan linear. Tapi kalau identifikasi, kalau buat PDI Perjuangan kami tidak terlalu khawatir gitu. Karena identifikasi ini sudah cukup lama dan cukup kuat. Dan itu terbukti di dalam pileg yang lalu gitu. Pileg yang lalu dan kemudian juga membesar di dalam pilpres. Juga di dalam pilkada-pilkada. Di dalam pilkada-pilkada. Tapi nanti kita uji di dalam pilkada nanti. Pilkada yang 2017 nanti akan menjadi salah satu ujian. Mungkin kalau Pak Prof Haris dan kawan-kawan di LIPI melihat beberapa case mungkin di wilayah-wilayah yang dikuasai atau lebih dominan Golkar, sebagai contoh kasus untuk di survei diteliti, mungkin akan menarik untuk menguji tadi gitu, apakah nanti pilihan-pilihan dari Golkar itu akan identik dengan dukungan mereka terhadap Capres Jokowi pada tahun 2019. Nah itu ya komentar saya soal manuver Golkar tadi. Dan buat PDI Perjuangan sebenarnya bukan hal yang bukan sesuatu yang terlalu menjadi hal. Fokus PDI Perjuangan lebih kepada bagaimana mendukung pemerintahan ini supaya secara substantif itu berjalan baik dan kemudian sukses. Kemudian soal Pilkada DKI ini sebenarnya ya cerita yang kalau saya selalu kemukakan ini dari awal terlalu cepat panas gitu, terlalu cepat panas. Jadi kalau ibarat matahari itu dipaksa terik di pagi jam 10 pagi itu sudah terik lebih dulu gitu. Sehingga kemudian ini menjadi bergulir banyak sekali energi kita yang kita kerahkan untuk memperhatikan ini. Saya sebagai politisi yang ada di PDI Perjuangan kadang-kadang jenuh juga kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sesuatu yang tidak ada sesuatu yang luar biasa, tidak ada sesuatu yang baru, tapi orang teman-teman media ingin membuat sesuatu menjadi baru. Nah, poinnya kalau kita lihat sekarang ini ya pada akhirnya saya tahu teman-teman pasti menunggu PDI Perjuangan putusin apa. Iya kan? Kalau PDI Perjuangan putusin dari 2 minggu lalu atau sebulan yang lalu udah selesai. Orang sudah bisa menduga gitu. Orang sudah bisa menduga. Tapi karena PDI Perjuangan belum putusin, belum selesai urusan ini gitu. Dan sebenarnya juga tidak harus sekarang gitu. Tidak harus minggu lalu. Masih ada waktu cukup sampai dengan tanggal 23 September. Masih ada waktu. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus besok? Kenapa harus minggu depan? Tidak mempengaruhi agenda KPU. Ini kan lebih pada kepentingan orang yang mempunyai agenda di dalam pilkada itu gitu. Buat PDI Perjuangan sebenarnya kalau kata Bu Mega ya tenang-tenang aja, kita bisa mengusung sendiri. Stok kandidat kita cukup, kenapa harus cepat-cepat? Kalau itu jawaban Ibu Mega dalam diskusi kami beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Kenapa harus cepat-cepat? Belanda masih jauh. Dan pengalaman-pengalaman kami di dalam pilkada, termasuk pilkada di DKI 2012, mengusung terlalu cepat, mengusung lebih awal, itu tidak selalu menguntungkan. Dan mengusung pada saat-saat terakhir itu tidak berarti jelek. Sehingga akhirnya apa? Kita lihat momentum kapan mengusung itu penting. Misalnya ada beberapa pilkada yang kita sudah keluarkan rekomendasi. Tapi ada pilkada-pilkada tertentu kita tunggu dulu. Nanti dulu kita lihat dulu perkembangannya gimana, dinamikanya gimana soal politikan ini. Ya biarin aja.